Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Wawan. Wawan apa sekarang panggilannya, Wan? Tim lu. Wawan tim lu tetap? Tim lu dong. Tim lu tuh masih ada? Loh, masih. Masih? Masih. Isinya siapa aja sekarang? Masih personil yang lama, pemain bass Dondot, gitaris Bobby sama drummer Afis. Kayak basisnya ada ini juga. Ada band juga dah. Gue pernah main bareng. Siapa Ada basisnya? Dondot. Iya. Nah, dia punya band. Punya band sama Afis bareng, sering-sering main di kafe. Karena kita mencar-mencar nih. Dondot sama Afis itu di Jakarta kan. Ya. Saya domisili di Cepu. Oke. Bobby di Solo. Bobby di Solo. Bobby itu gitaris berarti kan? Hafiz yang ngedrum. Drum. Nah kalau berempat namanya tim lo. Tim lo. Kalau mencar-mencar, si Bobby ngapain? Ngapain dia? Bobby sama di Solo juga punya band. Oh. Terus kalau pas saya mentas sendirian ngajak Bobby, Bob ajak bandnya gitu. Jadi one tim lo and band gitu. Biasanya gitu. Bukan tim lo tapi namanya. Kalau nggak sama tim lo. Oh. Tuh. Nah itu personil keberapa itu kok tim lo itu? Sekarang nih, perombakan udah berapa kali rombak? Kalau yang sekarang personil lama semua. Berdiri kan saya, Bobby, Dondot. Terus drummernya bukan Afis dulu, namanya Aan. Nah, kemarin ulang tahun ke-26 tim lo. Tim lo? 28 Agustus. Waduh. Nah, itu terus Afis setahun kemudian ngegantiin Aan ini. Jadi personil paling lamanya itu. Berempat. Tapi vokalis kan banyak. Vokalisnya ganti-ganti. Ganti-ganti. Iya, pengennya kayak Dewa. Nanti besok mau manggil Dino Jelusik. Waduh. Scott juga tuh, Scott apa gitu, bagus-bagus banget suaranya. Berarti pernah berapa kali vokalis? Selain lo ya, selain lo? Saya ngerekrut waktu pertama kali berdiri itu almarhum Benjo. Benjo ya. Terus Pangsit masuk. Jadi bertiga lah rame-rame di panggung. Terus mereka keluar. Session 2 itu Ade sama Kudil masuk bareng. Ya. Terus saya telepon A Jimmy, kurang rame nih berdua nih. A Jimmy sekalian almarhum. Ya. Terus A Jimmy keluar, terus masuk itu kembarannya Ivan Seventeen tuh, Idan. Iya. Idan. Habis itu sempat capek kan dari TV, vakum dari TV, cuman off air masih sampai sekarang. Terus sempat kemarin Bakri stand up. Iya, anak Bogor ya kalau nggak salah. Bogor. Sekarang juga masih sering dipanggil gitu. Cuman ya itu karena kondisi kita mencar-mencar gitu. Ngejobnya kalau kumpul doang. Kalau ada job baru kumpul atau kalau kumpul baru nyari job? Itu dua-duanya bisa. Kalau ada job barulah pada kumpul. Iya. Iya, kayak Kofkom juga ya. Kofkom sama juga ya? Iya, dipersatukan oleh job aja. Kalau nggak ada job ya mencar-mencar orang-orangnya. Banyak kan sih nggak ada. Berarti nggak cuma tim lo yang gitu. Iya. Itu berarti tahun berapa ya? Dulu inbox setiap hari ya? Inbox Hampir setiap hari. Ada liburnya sehari 2 hari. Kalau pas puasa itu paling parah. Jadi subuh ngisi, terus paginya digeber inbox. Gitu. Siangnya masih latihan, nulis. Iya. Itu hampir tiap hari. Itu tahun-tahun berapa itu, Wane? 2009 sampai 2014. Udah lama juga ya, berarti. Hampir 3 tahun berarti stripping berarti ya? Iya, 3 tahun. Hampir 4 tahun. Waduh, capek banget bikin musik itu. Musik komedi kan capek. Itu yang berat, hampir nggak ada waktu istirahat. Jadi nulis, dituangin kan, latihan, syuting. Gitu. Belum kalau acaranya double kalau pas puasa itu. Padahal kalau musik komedi kan kita harus kerjanya itu ekstra ya. Paling lagu benernya kita harus tahu, harus bisa bawain dengan sempurna,
baru kita plesetin. Jadi betul. double gitu. Betul. Nah itu tiap hari dilakuin. Tiap hari dan harus materinya baru. Itu saking apa bintang tamunya kadang itu doang gitu. Nah, Yang paling sering itu di inbox itu Wali sama Hijau Daun pas itu. iya. Sampai sebulan itu kadang Hijau Daun Wali itu tampil 5 kali. Kita sampai lagunya Wali, lagunya Hijau Daun itu satu lagu ada beberapa versi parodinya. Iya. Wali sama Hijau Daunnya nyanyinya itu lagi nggak apa-apa, orang tambah seneng. Kalau tim lo Harus ganti. nah itu komedi beratnya di situ. Kalau Dewa misalnya bawain lagu Separuh Nafas, hari ini bawain, besok bawain, orang tambah seneng. Nah, Kalau kita parodiin Separuh Nafas, udah bawain sekali di sini, iya. di tempat lain udah jadi basi. Iya ya. Kenapa dulu di inbox nggak pernah ketemu ATM ya? Musik bener. ATM dulu. ATM lagi pada mabur. Sama-sama kan musik humor juga. Iya. Dulu yang paling sering kejadian lucu gini, apa Dani nih, Dewa. Telepon SCTV kan, besok bintang tamunya siapa? Dewa. Atau The Rock. Kadang nggak datang. Siapanya? Daninya. Oke. Di tenda nih, kita akhirnya latihan deh. Dewa nggak jadi manggung, apa nih bintang tamunya siapa? Ternyata ganti. Ganti siapa gitu. Akhirnya kita latihan di panggung lagu yang nggak kita latih kemarin. Iya. Pas hari itu. Drummernya latihan, aransemennya gini ya. Iya. Pakai kaki gini. Praktekin langsung live gitu. Itu dipikir-pikir nekat banget Nekat ya. lah. Band lain kan nggak ada yang berani gitu. Iya. Terus Itu memang harus sama bintang tamu yang datang. Harus parodiin lagu Enggak. si ininya. karena Supaya relate aja gitu ya. biasanya fansnya itu pada ngumpul kan. Iya betul. Itu lebih seru fansnya itu kehibur karena kita plesetin lagunya idola mereka gitu daripada kita plesetin band lain. Band lain ya. Nah itu dia tuh komedinya agak sulitnya juga kayak gitu. Memang harus orang yang kita suguhin harus tahu lagunya dulu ya. Ya, spontan. Harus tahu lagunya dulu supaya bisa dapat lucunya gitu. Wah capek banget itu 3 tahun 4 tahun kayak begitu. Sempet sakit parah dulu. Ini dong apa namanya, emosi tingkat tinggi banget itu. Enggak sih, emosi sih udah kebiasaan stabil gitu. Aman-aman aja kalau emosi. Cuman kalau capeknya doang, capeknya yang kerasa. Nggak cuman capek fisik, capek otak juga. Otak ya. Iyalah 3 tahun setiap hari. Kalau 5 kali seminggu aja udah 250-an lagu. Itu Harus sampai apal. betul. Pindahnya aja harus apal. Itu dikumpulin itu berapa tahun udah ribuan lagu parodi. Iya. Karena kan kalau parodi minimal kita 2 lagu lah paling nggak kalau mau nyambungin lagu ya. Minimal 2 lagu. Berarti satu kali perform berapa menit kemarin waktu itu? Atau hitungannya lagu atau gimana? Sekitar 5 sampai 8 menit. Itu bisa 4 laguan harus Iya. harus dikulik. Kadang gini kan, kita nyiapin 2 lagu deh, kita panjangin. Kadang sama FD-nya, terus. Iya. Kan karena live kan, kadang Iya. waktunya masih panjang gitu. Kadang dipotong, kadang terus. Iya. Akhirnya apa nih? Lagu udah habis, akhirnya kita ngelawak di panggung nih. Itu butuh insting spontan juga. Betul, iya. Kadang ada penonton ini lucu, tarik ke panggung, spontan juga. Gitu. Serba salah juga ya kalau musik komedi terus dibatasin sama waktu. Maksudnya, Betul. maksudnya kita tuh udah nyiapin gitu kan, itu benar-benar satu set yang harus kelar. Kalau nggak dapat lucunya gitu. Kadang lucunya cuma di ujungnya doang. Terus udah disuruh selesai ya kayak nyanyi biasa jadinya. Kita mampu itu sebetulnya ada rahasianya, Ceng. Jadi tim lo itu dibentuk, waktu saya bentuk itu, dulu terinspirasi dari AFI, Akademi Fantasi Indosiar. Indosiar. Itu kan begitu mereka masuk audisi itu kan digembleng tuh, di karantina kan. Tim lo saya bikin gitu.
Tiap hari ada job nggak ada job kumpul, masuk jam 10 sampai jam 5 sore, kayak pegawai negeri. Kalau nggak ada job, masuk di base camp. Jam 10 sampai jam 12 latihan musik. Terus istirahat jam 12 kan makan. Jam setengah 2 itu ada latihan drama. 2 tahun latihan teater. Pantomim apa-apa diolah semua, acting. Jam 3 itu kadang Selasa itu latihan bahasa Inggris. Itu kalau penontonnya ada bule-bule minimal tahu. Terus kadang besoknya latihan ngedance. Terus setelah itu jam 4 sampai jam 5 menjelang akhir itu baru latihan musik parodi. Termasuk bikin lagunya? Iya. Oke. Jadi kan materi-materi udah saya siapin nih, parodi lagu. Nah itu dilatih jam 4 sampai jam 5. Antara jam 10 sampai jam 12 lebih banyak ngejam, latihan musik. Iya. Jadi begitu pertama kali tampil di TV itu ya banyak yang komen kaget, ini tim lo grup apaan sih? Musik, ngelawak, ngedance, bisa semua. Nah itu sebetulnya rahasianya di situ. Musik-musik humor yang lain taunya melesetin lagu doang. Tapi padahal di dapur kita dalamnya itu dilatih semuanya. Sampai ada personil yang condongnya komedi, kita cekokin musiknya. Jadi skill musiknya nambah. Yang condongnya ke musik kita cekokin komedi. Ya. Gitu. Nah tim lo itu apa sih artinya? Tim musik humor dari Solo. Oh semuanya dari Solo dulu? Ya, awalnya? Saya kan di Bandung, lahir besar di Bandung. Waktu SMA udah hancang-hancang nih. Mau masuk Pajajaran atau Parahyangan swastanya gitu. Pengen gabung sama Padiangan. Ya. Pas Padiangan pas saat itu. Tiba-tiba Pajajaran nggak keterima, masuknya ke WNS Solo. Pilihan yang lain. Ya. Wah sendirian di sini nggak ada. Jadi obsesi masuk Padiangannya hilang. Emang udah ada ketertarikan sama komedi berarti? Dari kecil lah ya? Dari kecil senang musik, senang komedi. Ya. Akhirnya di Solo ngapain ya? Ya itulah bikin tim musik humor Solo. Semuanya anak UNS? Campur, UNS dan UMS. Muhammadiyah? Muhammadiyah. UNS 11 Maret. Yang ngebas UNS. Yang gitar Bobby sama Afis itu Muhammadiyah. Muhammadiyah, ya. Job pertama waktu itu di mana? 17-an di deket rumahnya Pak Harto, Kalitan. Jadi situ ada acara, ngisi yuk kita tancepin bendera pertama tim lo. Dibayar nasi kotak. Kayaknya hampir semua band begitu, atau grup lawak dah. Bayarnya untuk senang-senang doang, yang penting manggung ya. Iya betul. Dan berangkat sampai akhirnya dia masuk TV, karena ngelihat di kita tuh bukan audisi sebetulnya ke TV, pengisi acara. Jadi perkembangannya tim lo itu udah manggung di sekitar Semarang, Jogja, Solo, udah punya pasaran gitu. Terus kita kasusnya kayak Inul nih, visi dibajakan. Ngisi di acara sunatan, terus viral VCD-nya dibajak di mana-mana. Gitu. Kita sempat masukin ke RCTI pernah, cuman bintang tamu doang. Ke TPI pas zaman dulu pernah. Tapi setelah VCD dibajakan itu, kita dapat perhatiannya lebih dari TPI. Dimasukin di API, meledak di situ. Di API sebagai? Pengisi acara. Pengisi acara. Tapi SMS-nya banyak. Loh kok SMS-nya banyak sih? Aneh ya? Iya. Ya disangka peserta kali. Ya. Dibocorin sama orang TPI pas saat itu. Wan, itu SMS tim lu 12.000. SMS apa? Serius?
SOS pas itu, SOS Sule dan Iya. teman-teman katanya 6 ribuan itu juara pertama. Tim lo 12.000. Ini apaan sih? Iya, orang-orang nggak tahu kalau tim lo itu Pengisi pengisi acara. acara, disangkanya peserta. Peserta aja gitu ya. Gitu. Nah itu lucunya lagi waktu saya ke Medan sering dipanggil Bang Olo Panggabean. Ah. Itu anak buahnya datang, Bang, saya yang SMS abang. Wah, temen tuh. Ngebom SMS ya. Iya. Ini Bang Olo juga suka semuanya dikasih pulsa suruh ini. SMS. Suruh SMS tim lo. Kita ini, berarti ada komunitas nih suku Batak yang mencintai tim lo pas saat itu mikir. Nah itu jadi sejarahnya yang kemarin konten-konten viral Batak itu. Iya. Itu dulu saya kayak apa ya? Nasar apa? Nadar apa? Nazar. Bukan Nasar kan penyanyi dangdut. Bu, itu Nasar ini. Nazar. Pakai Z ya. Ini suatu saya mau bikin konten Batak nih. Ah. Untuk menghormati mereka. Akhirnya pas kemarin di Cepu itu sendirian gabut kejadian bikin konten Batak. Cepu ngapain sendirian? Itu pas pandemi Ah. nggak ada kerjaan, dikenawarin kerjaan di sana. Di Cepu. Di kilang minyak. Bikin tempat wisata. Oh, Joinan. tempat wisata maksudnya? Gunung atau apa? Bukan waterboom sama minisu gitu. Jadi tempat Ada wisata ini keluarga. apa permainan air lah gitu ya. Nggak cuma kolam renang tapi ada yang Ya serodotan gitu waterboom, ada water slide-nya. sama kebun binatang mini. Ini cuman mini banget, hewannya terbatas. Pokoknya yang anak-anak suka deh kayak kelinci, kura-kura gitu. Oh. Monyet. Jangan ke gua dong. Iya. Monyet. Kayaknya ini banget tegas banget monyet gitu ya. Monyet. Iya. Tapi itu kerjaan karena pandemi aja atau memang ada ketertarikan juga sama? Enggak kan dulu memang waktu pilihan ke seni rupa itu saya milih desain. Oh, oke. Desain grafis. Terus waktu kuliah itu seneng bolos. Kalau nggak suka sama dosennya tuh nyelonong ke studio lukis, nyelonong ke studio interior. Gitu. Pengen tahu desain-desain, udah ketertarikan desain itu kuat dari kecil. Jadi waktu ngedesain tempat wisata, mau interior, mau ngarsitekin gitu, udah banyak tahu gitu. Jadi waktu kejadian bikin tempat wisata, ya udah biasa. Kan pas pandemi, maksudnya kok bikin tempat wisata yang datang siapa orang? Ngebangun dulu, Oh, pas pandemi ngebangun. Pas pandemi ngebangun. Oke, sekarang udah jalan nih berarti nih. Udah, alhamdulillah udah. Berarti tinggal masih di Cepu. Masih, cuman udah ngebangun sistem kan. Jadi kalau ditinggal ke Jakarta ngejob itu udah aman. Udah aman. Nah kalau misalnya ada job tim lo gitu, ini ngumpulnya di mana? Tergantung kotanya. Ya, kalau jobnya di Jawa Tengah gitu ngumpul di Solo. Oke. Tempat kelahirannya tim lo kan Solo. Kalau Jakarta atau sekitarnya ya di Jakarta. Iya. Nah latihan untuk bikin materi kapan? Biasanya sehari sebelum hari H kita kumpul. Oke. Latihan. Cuman kalau materinya nggak perlu dilatih, itu aja umpamanya materi umum. Iya, materi off air inilah template-nya ya. Itu bisa ketemu pas di lokasi pas hari H-nya. Oh. Biasanya satu kali perform berapa menit tuh? Tim lo? Sejam, 45 menit sampai sejam. 45 menit sampai sejam. Tapi itu isinya macam-macam ya. Ada dance-nya, ada ngelawaknya, ada nyanyinya. Sekarang banyakkan musik sama komedinya aja. Udah pada nggak kuat tulangnya itu. Tulangnya udah pada keropos ya. Ngedance. Udah Udah nggak kuat ngedance. Rata-rata umur berapa sekarang tuh tim lo? 40-50. Anjir itu udah tua-tua juga ya. Kita kan sepantaran, seumuran gitu. Iya. Iya. Nah sekarang nih musik kan lagi rame nih Wan. Hak cipta segala macam. Kita tuh dulu nggak pernah mikirin itu. Nah betul. Untuk bikin komedi ya, pakai aja ya gitu. Mungkin
Mungkin salah sih sebenarnya, cuman karena ketidaktahuan atau gimana gitu. Nah sekarang karena udah ada banyak informasi itu, lo merasa terbatasi nggak sih dengan aduh gue bawain lagu ini ntar nggak boleh, yang punya marah lagi atau gimana? Waktu dulu waktu zaman 2019 ke bawah tuh masih aman. YouTube juga kan nggak ada klaim-klaiman lagu kan. Kita mau parodiin apa aja. Orang kita di SCTV itu kan lagu banyak banget yang ngupload tuh. Iya. Sekitar 2019 itu pada hilang, dibabatin, di take down. Itu pas itu udah mulai mikir, ini apa musik parodi apa udah berakhir ya pas mikir itu. Tapi dengan keterbatasan itu malah keluar kreatif yang lain. Masa puluhan tahun main musik komedi nggak bisa bikin lagu sendiri sih gitu. Iya. Nah, cuman pas saat itu udah pandemi kan, muncullah lagu-lagu Batak-Batak itu. Iya. Itu udah karya sendiri semua. Iya. Jadi, itu dipengaruhi juga karena kondisi saat itu lagi rame. Ya sebetulnya dari 2018 ke bawah itu udah kerasa sih. Banyak yang di take down, banyak yang diklaim gitu. YouTube pribadi gitu. Ini udah nggak bisa main sembarangan nih. Dulu biarpun udah pertemanan kenal sama yang punya lagu gitu, tetap aja kan sama publishernya ini kan diklaim gitu. Jadi itu muncul kreatif baru itu. Udah bikin sendiri aja deh. Karena sekarang tiba-tiba di Google itu lagunya Wawan Timlo udah banyak. Jadi selama 2 tahun ini bikin sendiri terus. Nah kalau ada Wawan sini project atau emang bikin grup? Bikin band. Band alternatif rock tapi komedi gitu. Oke. Itu awalnya coba-coba. Lama-lama enak juga ya. Ini udah kenal lama sama Wawan Juniarso Dewa. Wawan Dewa ya. Sering ketemu di SCTV dulu. Terus pas punya konten bikin sama editing sama Ahmad Dhani itu viral. Terus kita DM-an, loh udah lama nih nggak DM-an. Iya kita satu spesies nih Wawan. Apa kita bikin The Wawan aja ya? Oh iya unik juga ya namanya. Kita kumpulin Wawan se-Indonesia yang bisa ngeband. Ada beberapa opsi Wawan, tapi yang banyak dikenal orang itu Wawan Juniarso sama Wawan Klanting. Itu Indonesia Mencari Bakat. Ada satu Wawan lagi, anak buahnya Dhani juga, Wawan TMG gitu. Saya tawarin, cuman tiap pentasnya Dewa, dia selalu ikut, selalu terlibat itu. Sebagai? Musik engineer-nya. Oke. Akhirnya, kayaknya kontribusinya akan kesulitan, apalagi Wawan Dewa sama Wawan Klanting itu di Surabaya. Saya di Cepu kan deket 2 jam dari Surabaya. Wawan satunya ini di Jakarta itu. Dengan kesibukannya kayak gitu kayaknya susah. Akhirnya udah 3 orang berjalan dulu deh. Maka lahirlah The Wawan itu. Singlenya kemarin baru launching Suratmi kan. Nah ini The Wawan. Dewanya itu kayak dewa tuh. Oh ya, dipikir-pikir kayak dewa gitu. Iya. Ini awalnya THE, The Wawan gitu. Terus ada si Wawan Klanting ini, gimana kalau DE aja pengucapannya biar gampang Indonesia kan. Terus Wawan Dewa THE aja gimana lebih gagah internasional. Ya udah pooling di Instagram story gitu. Ternyata banyak yang milih DE ini. Oke. Jadi The Wawan dilihat-lihat kayak dewa ya. Kayak dewa ya. Dewa 1 One. Iya. Terus itu sebelum jadi DE itu saya bikin lagunya juga ini ngelihat Wawan Dewa apa dimirip-miripin lagunya Dewa aja ya. Akhirnya nemu depannya doang pas saat itu. Ku terima suratmi, aku kecup lalu aku lari. Itu kan mirip-mirip kangen.
ku terima suratmu. Iya. Gitu. Jadi akhirnya wah lucu nih. Nah, akhirnya udah kesananya ngalir aja. Lagu apa syair-syairnya ngalir, dapat yang lucunya apa gitu. Jadi single Suratmi gitu. Udah berapa lagu yang dibuat atau baru single dong? Baru single, cuman ini rencananya ada beberapa kita bikin lagi. Cuman pengennya ngebangun komunitas nih, Wawan-Wawan se-Indonesia dikumpulin. Yang unik Wawan itu kan di KTP bisa jadi namanya bukan Wawan kan? Setiawan, Hermawan, Himawan, Iwan gitu. Nah ini kalau dikumpulin pasti banyak banget. Yang belakangnya Wawan banyak banget. Iya. Bahkan, pas lagi ada di Wawan Canda nih harusnya. Wawan juga. The Wawans. Wawan gitu, Canda dengan The Wawans. Kalau jadi media partnernya The Wawan kalau manggung. Bisa banget nih Wawan Canda. Iya. Itu jadi dari nama itu udah unik. Terus kita googling ada nggak sih nama band yang panggilannya sama semua? Belum ada. Jadi ini kalau diklaim satu-satunya di dunia sekarang bisa jadi pelopor gitu. Cuma kalau nama keluarga kan udah ada, Kuswoyo itu udah ada, Gus Plus itu. Ini yang panggilannya sama depannya belum ada. Ada Udin Sedunia tapi komunitas doang, bukan band. Iya. Ini kan dari kalau Kelanting mungkin agak masih ada irisan sama komedi, sama Wawan Dewa. Nah itu kita saling share aja, saling menghormati. Oh dia genrenya lebih banyak rock. Terus saya sama Kelanting lebih banyak komedi. Ya udah bikin rock sama komedi. Rock komedi. Bikinnya bareng tuh Suratmi. Saya duluan. Karena yang biasa bikin lagu Wawan Timlo-nya. Yang susah kalau ngumpul dipanggil Wan kan nengok semua ya. Ya. Apa ya manggilnya biar ada bedanya. Manggil wow juga nengok semua. Wawan. Sama. Mikir kalau dipanggil nomor induk KTP kepanjangan. Akhirnya inisial. Jadi Wawan Dewa WD, Wawan Kelanting WK. Lo WT berarti? WC. WT. Iya. WC Wendy Cagur. WC. Iya. Dan off-air juga jalan? Baru sekali launching kemarin di Surabaya. Di Wawan sini memang launching itu? Di radio, soalnya baru kemarin Juli itu launchingnya, bener-bener baru. Band baru tapi orang-orang sebulan lama. Ya. Udah sebulan. Tapi kayaknya video klipnya udah lama deh. Enggak, 2-3 Juli. Gue udah lihat itu. Jadi akhir Juli. Terus kita pentasin launchingnya itu Agustus. Nah ini kan kurang tuh kalau bertiga. Kalau tampil ngeband. Iya. Itu pakai apa? Pakai additionalnya harus Wawan juga. Harus. Jadi nanti namanya Wawan naturalisasi. Nggak kalah sama pemain bola kan. Iya. Misalnya Bobby lah mau main di situ. Harus diganti nama Wawan. Iya, jadi Bobby Setiawan. Bobby Setiawan ya. Tinggal tambahin belakangnya ya. Wawan Bobby. Iya, atau Setiawan Bobby bisa juga. Gitu ya. Tapi memang itu pakai adisional. Bertiga doang kan bass. Kalau lo sambil main gitar. Iya, cuman kalau pentas besar sih kayaknya mending saya lepas gitar, pasrahin Bobby itu udah biasa. Keyboard? Sama, keyboard juga. Keyboard pakai siapa? Ada teman-teman dari Surabaya gitu, suruh ngebuatin, ada dari Solo juga ada. Cuman yang kalau masuk The Wawan ya namanya ganti Wan. Iya. Ada Wan. Bobby lo jadi Bobby Hermawan juga bisa sih Bob. Lo tergantung lo maunya mana gitu. Iya. Adel Ahriwan masuk. Nah, bisa tuh. Tapi gue ngapain? Gue kagak bisa main musik ya. Jago mau nggak bisa gimana? Gak bisa gue Wan. Gue cuman bisa. Maksudnya nggak gitu-gitu mah kagak bisa. Gonjreng-gonjreng doang. Iya minimal piano gitar bisa kok. Iya gitu-gitu doang Wan. Maksudnya nggak. Cobain yuk latihan yuk gabung yuk. Gue itu nongkrong kalau nongkrong suruh main gitar Wan. Cuman kalau 17-an gue nggak diajak tuh. Skill gue cuman segitu doang udah. Skill tongkrongan. Iya, kalau nggak bisa musik kan nggak mungkin ada ATM kan. Iya kan. ATM itu kan bedanya mungkin ya, ATM itu kita semua pelawak yang pengen bermusik.
Kalau tim lo kan memang skill musiknya ada. Terus kebetulan komedinya juga kental gitu. Ya karena itu tadi dibentuk. Iya. Jadi yang lemah musiknya dicekokin musik, Iya. lemah komedi cekokin komedi. Kalau gue Temon sama Mudi lebih banyak berantemnya daripada ngejobnya. Kebanyakan sengketa kita bertiga. Iya, iya. Tapi kan lo dulu pernah impersonate saat apa? Bahkan pernah 30 show sendiri 30 ini ya, 30 penyanyi ya? Atau berapa? Sebetulnya banyak, cuman yang kita terbatas durasi jadi 20. Iya, sekitaran segitu ya. Dipotong 23. Itu jauh sebelum impersonate Ya. mulai ya. Itu memang menyadari punya kemampuan untuk impersonate sejak kapan itu? Tim lo itu kan matang di panggung, jadi dari panggung ke panggung, kampus terus kita tiap bawain mamanya lagu Jamrut nih. Iya. Besok latihan itu saya ini kalau dimiripin terus saya dandan Jamrut kayaknya penonton surprise deh. Habis itu latihan, suaranya di rockin. Besoknya jadi apa lagi gitu, latihan lagi. Jadi habis itu ngumpul jadi banyak kebiasaan Bisa impersonate sih itu. yang lo mirip jalan. Maksudnya Wan kan impersonate itu bukan sekedar meniru dandanan, Ya. bukan sekedar tampilannya yang sama gitu, gesturnya harus sama, suara juga nggak harus mirip-mirip banget, tapi orang tahu lah, wah ini kayak Chrisye gitu, nggak harus mirip-miripnya gitu. Nah itu belajarnya gimana itu Wan? Apa itu bakat udah nggak semua orang punya? Enggak, saya mah nggak percaya bakat. Jadi lo termasuk yang tidak percaya bakat? enggak. Karena lo banyak bakatnya Wan. Jadi lo mau ngapain aja bisa. Enggak, orang apa? Saya itu semuanya latihan. Chrisye itu latihan sampai berbulan-bulan nggak bisa mirip. Ya. Sampai saya nanya orang musika, kebetulan orang musika ada satu yang pernah nyariin tim lo gitu, pernah nawarin. Chrisye itu kebiasaannya apa sih? Ternyata ngerokok sama ngopi. Terus yang saya baru aja belakangan itu diketahui bahwa istrinya di YouTube pernah bilang ada amandel gede di sini. Itu yang susah ditiruin. Tapi kalau melengking-melengkingnya pernah nyobain sih ya sekitar 60-70% ada miripnya gitu. Jadi tiap mau impersonate Chrisye tiruin aja ngerokok, ngopi. Itu suaranya itu dalam-dalamnya itu kerasa sama gitu. Jadi berusaha berakting. Kalau saya jadi Chrisye, Om Chrisye almarhum itu gimana? Itu berakting dengan suaranya, wajahnya kayak gimana gitu. Totalitas. Iya. Nah, itu pun merasa di bawah 70% deh miripnya. Iya. Latihan nggak merasa bakat. Bakat Wan lo. Gua sampai mampus juga nggak bakal bisa jadi Chrisye sedikit-dikit acan gitu. Karena lo bakatnya banyak, jadi ngerasa nggak perlu bakat nih, gue tinggal gue latih, nongol, ngedesain misalnya, kan harus bakat. Ya nggak juga sih, jadi gini, nyanyi sebetulnya saya nggak merasa bakat. Tapi untuk tidak fales, orang harus nggak bisa dilatih Wan. Bisa nggak dilatih untuk tidak fales? Kalau orangnya emang udah bisa. Gue kok fales mulu. Bisa. Jadi yang dilakukan ini contoh nih. Ya. Lionel Messi. Ya. Bukan penyanyi Lionel Messi. Teman-temannya latihan itu sehari 3 jam. Dia 6 jam. Jadi orang lain teman-temannya udah selesai, dia latihan 6 jam. 3 jam sisanya dia latihan tendangan bebas, dia latihan apa gitu. Itu saya terobsesi dari situ. Waktu SMP gitaris saya di komplek, di band, gitaris, nggak bisa nyanyi. Waktu di kampus bikin awal-awal tim lo nyanyi fales. Cuman falesnya pici kan, kalau ngikutin nada masih bisa. Bisa ya. Itu akhirnya
waktu kebiasaan nongol di depan jadi front line itu, ini kayaknya harus ngebenerin suara tiap hari latihan. Jadi pas itu sadar bahwa ini nyanyi itu bukan bakat. Jadi kalau sesuatu dilatih terus, bisa sendiri kok. Jadi bakatnya keluar jadinya. Iya. Iya kalau bakat, kalau dalam Messi ya, bakat sama bakat di bareng nih. Yang satu 3 jam latihan, yang satu 6 jam. Ya pasti dia akan lebih bagus. Iya. Nih gue latihan 12 jam bola, gak bakal menang lawan Messi. Nggak ada yang ini kali, nggak ada yang ngebimbing apa nggak ada yang ngasih masukan. Messi itu kan banyak masukannya. Dia secara fisik apa coba? Ya. Sama makanya punya kelainan katanya. Nah ya, itu ya. kan. Ya, ya, Jadi ya. kalau dipikir, umpamanya datang nih pemain bola Messi, kita nggak tahu skillnya kayak gimana. Kecil loh, bentuknya kayak gitu, aneh kan. Bakatnya apa nggak kelihatan kan. Tapi itu jadi banyak inspiratornya tuh dari yang udah proses sekarang, yang udah hasil sekarang gitu. Iya, iya. Cuman yang pasti mengandalkan, kalaupun ada bakat, ngandelin bakat doang nggak bisa, harus latihan. Harus latihan, kita akan jadi bagus karena latihan, termasuk komedi. Komedi adalah seni yang harus latihan kalau kata gue. Betul. Semuanya itu harus latihan, jangan mengandalkan spontanitas, itu bisa hit and miss banget, apalagi musik komedi bener-bener harus latihan. Jadi nggak heran kita banyak ketemu sama komedian yang orang itu serius sebenarnya gitu ya, serius bikin karyanya tuh nggak main-main gitu. Hasilnya sih memang kayak, apalagi kalau orang lihat musik komedi gitu-gitu doang, padahal dia kita mati-matian tuh untuk nyambung satu lagu aja bisa berapa lama untuk bisa supaya enaknya gitu ya. Iya, itu butuh feel apa lama banget untuk dapat feel-nya ke situ. Iya. Kadang kan juga ada gue sih suka juga gitu dapat job dari TV, pengennya parodiin ini, yang ini sambungin dong lagunya sama yang ini. Gue tuh kesulitan ngejelasin, nggak semua lagu bisa disambungin dengan enak dan dapat lucunya gitu kan. Nggak, ini sambungin ini mah itu medley aja biasa gitu. Iya. Kadang kita harus perhatiin lirik terakhir dari lagu pertama sama lirik awal lagu kedua biar nyambung di situnya gitu. Ada permintaan yang ini lagu ini sama ini diparodiin disambungin terus jadi lucu ya. Sulit ya. Dan nggak semua lagu itu bisa diparodiin loh. Betul. Ya. Ini kemarin ketemu Ferdi Elemen. Ya. Waktu terus berlalu, begitu kasih intronya cereng. Waktu terus berlalu, kita mau melesetin, penontonnya udah nyanyi. Ya. Kalau kita belokin ke yang lain, penontonnya bisa marah lagi nyanyi bareng. Ya udah akhirnya ngiringin penonton kan gitu. Jadi nggak semua lagu, apalagi lagu udah hits banget, penonton ikut nyanyi, udah ikutin aja. Iya. Komedi itu memang banyak idenya, banyak syaratnya untuk berhasil ya. Iya betul. Orang harus tahu lagunya. Kalau kita bawain lagu komedi, parodi lah. Tapi orang yang nonton nggak tahu kalau kita lagi parodi juga. Nah, ini apaan sih ini orang gitu. Yang asik main musik komedi itu, kita salah diketawain. Iya. Orang nggak tahu kalau kita salah beneran. Iya. Sering gitu. Iya. Asal salahnya jangan fals ya. Kalau salah fals ketahuan juga, biarpun komedi ya. Iya. Nggak boleh fals juga tetap. Nah, itu anggota kita ada beberapa satu yang pernah awal tampil itu, almarhum Benjo itu satu lagu fals semua gitu. Wah itu pelajaran banget, habis itu keinget terus ini gimana caranya. Nah, untungnya bisa dilatih musikalnya bisa. Sama gitu, yang kadang ini yang satu lagi komedinya kurang. Dia kalau tampil maksain terus komedinya garing gitu kan, gimana. Akhirnya itu kebiasaan nulis lagu komedi sama nulis skrip lawak. Hampir tiap hari itu, berpuluhan tahun musik komedi itu. Jadi tahulah porsi-porsi anak-anak nih, lo pasnya di sini. Nggak usah improv lah, lo ikutin yang kita latihan. Ada personil yang kita bebaskan untuk
improv gitu ya. Ya. Karena namanya grup band kalau satu bikin kesel, jadi merusak seluruh pertunjukan ya. Ya, ada satu lagi nih yang kadang nggak dipelajarin orang. Tim lo itu saya ajak untuk benang merah yang dilatih itu cuman 30%. Itu sisanya penonton sama panggung, properti di panggung apa gitu. Iya. Kadang panggung sound itu bermasalah gitu. Kadang di panggung ada apa? Kita pernah panggung ambruk kok. Ambruk. Hancur. Panggungnya Jeblos gitu ya, rubuh. Kejeblos. 2 kali di Solo pernah waktu main gitu. Suara drumnya hilang. Kita nengok ke belakang, drummernya hilang. Ternyata kejengkang di belakang panggung. Suara, pantasan suaranya drumnya hilang ya. Drummernya nggak ada. Porsinya hancur. Terus Bobby itu juga pernah panggung kan kadang di tengah-tengah tuh ada bolongan untuk orkestra tuh. Iya. Pernah saking asiknya hilang juga gitarnya. Mana ya ternyata udah gini panggung. Nah itu kita manfaatin harus spontan, nggak boleh diterusin gitu. Iya. Kalau penonton ketawa udah berhenti dulu. Iya. Ini gitaris mana? Padahal kalau latihan kan kita terus tuh sampai full lagu. Gitaris mana? Weh, saya di sini. Penontonnya makin ger ya gitu. Iya. Jadi, harus peka sama situasi ya. Iya, Komedi betul. itu ya. Kalau penontonnya ikut nyanyi, kadang kita balikin ke musik serius. Iya. Udah penonton nyanyi, kita nongkrong aja vokalisnya. Terus. Akhirnya jadi interaksi, jadi lucu sendiri tanpa plesetan lirik, tanpa belok ke lagu-lagu lain. Iya. Jadi 30% penonton, 30% yang ada di panggung, 30% lagi baru benang merah. Iya. Gitu yang kita Tapi lakukan. konsep harus ada ya. Kalau misalnya penonton gak ngerespon yang memungkinkan kita improv ya kita bawain sesuai dengan yang latihan. Ya, sampai kita antisipasi ya karena pengalaman. Gimana kalau tiba-tiba sound mati semua? Ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus apa gitu. Sampai kayak gitu. Kalau gue mah turun aja itu udah. Sound mati mau ngapain lagi gitu ya. Tim lo pernah penonton terus ya, soundnya mati terus mau ngapain? Kumpul sini, tari saman. Penonton kita ajak kur bareng musik, kita yang nari. Pernah kayak gitu. Jadi akhirnya pentas tanpa sound pun tetap jalan. Yang penting komedinya dapat. Iya. Iya. Nah kalau lo nganggapnya nih tim lo lah, itu grup band yang berkomedi atau komedian yang bermain musik? Tim lo pertama kali, saya masih buku catatan nih, Dondot sama Bobby sama satu lagi Aan itu. Saya undang ke warung makan, bikinnya di warung makan Lesen. Saya punya konsep tim lo, tim musik humor dari Solo. Saya punya visi bikin band tergila di Indonesia, nggak usah sedunia, di Indonesia. Jadi orang langsung kita menancapkan sejarah di Indonesia karena belum ada pas saat itu. Adanya kan dangdut komedi PMR sama PSP kan. Iya. Band belum ada loh, kita bikin mau nggak? Itu kan dari teman-teman kuliah, dari teman-teman keroncongan. Itu akhirnya dari satu visi pribadi jadi visi bersama, mereka mendukung. Nah, itu jadi bikin bandnya itu udah punya visi duluan. Kan kadang orang bikin band itu nongkrong, main, wah ngejam asik nih bareng. Ini enggak, dari awal memang dibentuk gitu. Terus udah kekumpul, terus satu lagi siapa ya biar ntar kalau saya nyanyi capek. Ngajak almarhum Benjo. Udah berlima kumpul. Pas saat itu ada film Mr. Bean di bioskop. Saya punya duit berapa, yuk saya traktir nonton semua. Cuman jangan sampai ada yang ketawa, tapi pelajari.
Kenapa bisa gitu? Mr. Bean itu cuma satu orang, tapi dia bisa mendunia. Kalau yang saya tahu, script writer-nya itu ada 9. Ya. Padahal pemainnya cuma 1. Terus kenapa dia bisa gitu pelajari? Habis itu nonton semua kan, bubar dari bioskop. Oke, saya tanyain satu-satu. Apa yang dapat masukan apa dari film itu? Jawabannya apa? Wan, itu adegan yang tadi bisa kita tiru di panggung. Loh, bukan itu maksudnya. Kenapa? Wah, percuma habis itu traktir nonton gitu anak-anak. Maksudnya gini loh, kenapa dia bisa melakukan itu terus jadi mendunia? Gitu. Saya kan pengen tim lo bisa jadi band tergila di Indonesia. Visinya kan kita itu. Jadi habis itu, ya itulah dengan karakter anak-anak yang bermacam-macam, kadang nggak nyambung. Lama-lama jadi nyambung semua, jadi visi. Oh ya udah, kita berjuang berapa? Itu dari tahun 97 baru meledaknya 2005. Itu berapa tahun itu? 8 tahun ya. 8 tahun. 97 itu udah mulai berdiri pertama kali. Terus over-overan kayak gitu. Baru meledaknya tuh tahun 2005 waktu API. 8 tahun berarti ya prosesnya. Proses 8 tahun. Nah, selama bermusik itu, selama tim lo lagi merintis sebelum meledak, memang ngeband aja? Atau pada kerja ada ini yang lain atau gimana? Enggak, jadi untuk mempertahankan visi itu, pas itu saya kerja advertising. Jadi kalaupun nggak ada job, ini ada tanggung jawab ngasih ke anak-anak gimana caranya tetap hidup gitu. Ada job nggak ada job. Cuman kalau memang benar-benar nggak ada job ya udah bebasin aja, mau kerja. Cuman yang penting tiap hari itu kumpul itu tadi. Ya kerjanya ya kalau advertising kan jauh sama ngeband lah gitu. Ada yang memang anak band yang ngamen lah gitu istilahnya, kafe-kafe gitu. Yang waktu pertama kali bikin tim lo itu 97 itu pun pas Krismon. Ya. Jadi saya sama Bobby ngeband itu akustikan di hotel. Itu udah kepepet, benar-benar kepepet. Nggak ada job sama sekali kan tim lo. Itu anak-anak band, jadi Bobby itu kerja di band Top 40 gitu sih. Hafiz juga sama. Dondot sama saya sering main keroncongan. Gitu. Karena memang basicnya dari kampus kan gitu. Main keroncongan sebelum tim lo itu. Jadi kerja lain malah nggak ada pas saat itu. Memang bermusik aja gitu ya? Bermusik. Oke nih, sekarang The Wawans. Ya. Ininya apa? Tadi kan visi tim lo nya tuh udah tahu tuh. Nah kalau membentuk The Wawans karena memang cuma namanya Wawans, terus ntar visinya tuh di karang-karang atau ada memang ada juga? Kalau saya pribadi kan bikin konten itu, konten musik, ada genre tahun 70-an. Ya. Jadi plus band. Ya. Itu ya anak-anak tim lo juga sebetulnya gitu kan. Terus ada genre 80-an, saya bikin trio Batak, trio Cicak. Ya. Yang 90-an ini saya fokuskan ke The Wawans. Karena ada mirip-mirip Dewa, mirip-mirip Jamrud, mirip-mirip rock zaman dulu. Ya. Nah ini yang kita bentuk band persaudaraan Wawan ini akhirnya ketemu nih genrenya. Ya. 90-an, musiknya 90-an. Tapi versi komedi juga gitu. Ya. Gitu kalau The Wawans. Yang Suratmi kan single pertama. Yang udah ada bahan untuk dijadiin ini udah ada banyak tapi. Kalau lagu sebetulnya perbendaharaan banyak, stoknya banyak. Ya. Cuman yang paling cocok untuk The Wawans ini yang lagi milih. Gitu. Lagi ditimbang-timbang ini yang pas yang mana ya yang untuk single kedua. Khawatirnya kalau langsung masukin single kedua, ini Suratminya mau ngepushnya udah kepecah gitu konsentrasinya. Ya. Biar dulu Suratmi sampai sejauh mana dulu gitu. Ya. Nah untuk promonya gimana dulu sih, kita TV memang paling
paling apa ya? Paling mumpuni lah untuk ini paling efektif gitu. Nah sekarang ngelakuin promonya tuh gimana tuh? Band-band juga sekarang kayaknya Medsos kita. medsos. Jadi kita kan indie gitu. Ya. Termasuk karya-karya saya banyak yang indie. Itu Dewan sepakat kemarin kita mau label apa indie? Label ada yang minat nih beberapa, mau nggak? Indie aja yuk. Indie kayaknya asik berjuang bareng-bareng gitu. Dari medsos, YouTube, terus kenalan-kenalan masing-masing personil. Ternyata jalan juga, apalagi teman-teman yang lain di Surabaya udah ada yang ngerancang, udah ada yang ngobrol sama beberapa produsen produk gitu. Kita keliling yuk gitu. Oh, berarti keren juga nih teman-teman yang lain gitu. Nah kalau keliling kan perlu materi banyak. Sementara satu nanti kalaupun ada gitu ya, apa tuh yang mau dibawain sama Dewawan? Sebagian lagu-lagu saya, sebagian lagu-lagunya Klanting ada. Kemarin kita launching di Surabaya itu hampir setengah jam. Itu 5 lagu lebih. Lagu orang Batak itu, lagu pribadi tapi di rockin. Jadi udah versi rock atau rock komedi. Komedinya nggak usah dipikir, udah komedi kok itu. Iya. Itu jadi masing-masing materi ini dulu aja, comotan-comotan dari pribadi. Iya. Oke Wan, ini terakhir mungkin gue tanya nih, untuk anak-anak muda yang pengen bikin grup musik komedi itu, apa yang pertama kali harus, atau yang paling penting harus dimilikin? Kalau zaman sekarang sih karya. Ya. Jadi sekarang udah nggak bisa mengandalkan lagu-lagu orang diplesetin, itu udah susah. Sekarang di posting di YouTube kena komplain gitu. Jadi ya memang asik, marodiin itu asik, jadi dapat respon penontonnya asik. Cuman kalau untuk berkarya, produksi karya di digital itu akan sangat terbatas. Jadi berusaha bikin karya sendiri juga. Gitu. Terus yang berat lagi sebetulnya musik komedi itu beratnya skill komedinya sama skill musik itu sebaiknya imbang. Kalaupun ada personilnya yang imbang berat ke musiknya itu nggak apa-apa, asal saling ngisi gitu. Yeah. Ada satu lagi yang penting, itu nggak akan bisa mateng kalau nggak bisa acting. Harus berakting ya? Harus berakting. Kadang saya lihat musik komedi lain yang berusaha berakting tapi mentah gitu. Nah itu yang dilakukan tim lo itu dulu sampai manggil coach ya? teater gitu sampai supaya matang aktingnya gitu. Jadi terusin aja musik komedi. Soalnya dari zaman dulu, zaman PSP, PMR, Timlo, ATM, terus sekarang ada Kokom, ATM diterusin Kokom kan. Nah ini terusin, nanti kalau genre itu punah sayang gitu. Jadi jangan sampai nggak ada yang nerusin, harus terus. Iya. Padahal karena hampir semua juga senang kalau dengar musik terus ada lucu-lucunya, senang gitu ya. Cuman memang perlu latihan ekstra. Ya, betul. Bakat perlu nggak? Itu yang saya nggak percaya. Yang penting kerja keras aja kalau mau. Bakat apa sih? Yang contoh yang bakat ngelawak dah. Pakai bakat nggak kata? Emang ada bakat tanpa berlatih itu langsung jadi? Oh iya, pasti harus berlatih. Ya, kan? Tapi harus dimodali bakat kan. Kita tahu kan. Ini bakat ngelawaknya cuma segini, lo fokus aja di musik. Ya bawaan bayi kali ya. Nah, tahu menempatkan diri ya. Maksudnya kalau kita kayaknya orang-orang nganggap kita bercandanya garing, udah nggak usah dipaksain. Fokus di musiknya. Atau yang memang musiknya nggak bisa, ya nggak usah maksain juga untuk solo-soloan gitu. Betul. Ya, sadar sama porsi masing-masing aja gitu ya. Iya. Belajar terus. Saya sampai saat ini pun belajar. Jadi orang bilang, wah Wawan multi talent gitu. Enggak, saya tuh suka apa-apa, dan kalau suka sesuatu itu pengennya nggak berhenti sampai bisa doang. Iya. Pengennya sampai pinter gitu. Pengennya seperti itu. Dan kayaknya hampir semua yang lo
tekuni akhirnya jadi pinter? Ya kalau udah suka gitu biasanya. Karena latihan. Berlatih. Iya, harus berlatih. Oke, Wawan, terima kasih hadir di Terima sini. kasih. Sukses sama tim lo-nya, sukses juga sama The Wawans-nya, sukses sama parknya di Cepu, banyak banget nih kerjaannya, ngedesain segala macam. Sukses sama semua yang dilakuin, sehat terus. Amin, Berkah sama-sama. dan banyak manfaat buat orang-orang. Amin, amin. Oke, kalau begitu sampai ketemu di wawancara dengan Wawan-Wawan yang lainnya.